Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa syafi'ina wa maulana وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Sahabatku jamaah majelis surga Indonesia yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah, di Sayyidul Ayam hari Jumat ini tentu kita paling bersyukur kepada Allah masih bisa diberi kesempatan untuk beramal saleh di hari ini, dan lebih khusus di pagi ini Allah istiqamahkan kita untuk hadir dalam majelis ilmu. Allah turun di hari tentu yang berinfak, Allahumma ati kan khalaqa. Tentu juga orang yang berinfak di jalan Allah butuh banyak fadilah Allah yang senantiasa berbagi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kenikmatan iman dan Islam menjadi sebuah nikmat yang paling agung yang harus kita syukuri, karena tidak semua orang bisa menikmati lezat itu ketika kita hadir dan juga amal yang tentu surga menjadi baginda Rasul ditandai dengan air wudhu. Para guru kita begitu banyak sunnah-sunnah yang harus kita lakukan, dari mulai kita berbanyak salawat, kita dapatkan kesempatan meraih ya, cintanya Allah Subhanahu wa taala. Dan di pagi ini guru kita Ustaz sebagai Pak Suparman Fajar yang Tuan Guru biasa di hari Jumat ini memang menyajikan sebuah penjelasan kitab dalam sisi tentang disebutkan tentang kehidupan ini sangat sebentar, dan ada sebuah kehidupan yang panjang yang sekali kita dilalaikan oleh kehidupan dunia dan juga tentu godaan syaitan yang membuat kita lupa untuk mempersiapkan diri bekal yang banyak untuk kehidupan abadi kita. Dan alhamdulillah di pagi ini kita sudah mendapatkan penjelasan banyak bersama para guru kita, dan wabil khusus di Tuan Guru Subhanahu Fajar di pagi ini akan kembali mengurai sebuah uh, tema dari kitab At-Tazkirah ini. Dan di beberapa pekan lalu karena guru kita sempat absen karena beliau lagi menjalankan safar ke
Mekah, Madinah ya, dan juga ke negara-negara para nabi. Dan insyaallah di pagi ini kita akan kembali mengurai sebuah tema tentang, terakhir kita sudah mengulas beberapa hal yang berkaitan dengan surga ya, bahwa kita insyaallah akan menjadi orang-orang para penghuni surga yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Mereka akan mengenakan pakaian-pakaian terbaiknya, yaitu adalah sutra. Jadi yalbasuna min sundus wa istabrak ya. Mereka akan menggunakan pakaian sutra yang tipis maupun yang tebal, dan indahnya surga tentu sudah dijelaskan dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi, walaupun tentu tidak mungkin bisa menggambarkan yang sesungguhnya, yang insya Allah akan kita menikmatinya kelak di akhirat. Dan alhamdulillah guru kita sudah bersama kita. Alhamdulillah wa syukurillah. Gimana kabarnya Tuan Guru? Alhamdulillah. Kaifa halukum Ustaz Khalis? Alhamdulillah wa syukurillah. Masya Allah. Bagaimana Insyaallah. saat perjalanannya? Safarnya, Masya Alhamdulillah. Allah, ke negeri-negeri para nabi ya? Insyaallah kita berharap setiap langkah kita diberikan ganjaran pahala yang angkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tujuannya ke Baitullah, beribadah bersama para jamaah, kemudian mengunjungi bumi-bumi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qadar Allah, tapi saya nggak bisa masuk Ustaz Khalis. Belum bisa masuk Al-Aqsa ya, karena memang suasananya Ya, lagi genting ya. jamaah saya masuk. Hmm. Jamaah alhamdulillah bisa dapat visanya. Saya dan satu jamaah yang tidak keluar visa untuk masuk Aqsa. Jadi saya tertahan di Yordania selama 4 hari. Allah alam apa penyebabnya, yang jelas tidak ada penjelasan dari pihak yang punya otoritas mengeluarkan visa, yaitu Israel. Nggak ada penjelasan apa-apa. Pokoknya nggak boleh ke izin. Hati kita untuk bisa menerima ilmu dan hikmah di pagi ini dari kitab At-Tazkirah yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Tafadhal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mubarak wa karim wa an'im ala nabiyina wa rasulina wa imamina wa qudwatina Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'du. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma zidna ilma wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah, para jamaah sekalian, para ayah, bunda, sahabat, jamaah Majelis Keluarga Indonesia. Di pagi hari ini kita masih diberikan kucuran nikmat, karunia, keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, sumber segala nikmat, sumber segala keberkahan ialah Allah an-nafi' wad-dar. Di Allah Subhanahu wa taala yang mengatur seluruh alam. Kita diberikan nikmat di pagi hari ini, istiqamah di atas menuntut ilmu, hadir di majelis kajian, walaupun tentu tempat kita berbeda-beda, tapi dalam satu ruangan yang di mana kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama berniat talabul ilmi. Semoga tentunya pertemuan kita, terjalinnya hubungan di pagi hari ini menjadi sebuah penyebab kita diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dihapuskan dosa-dosa,
dan diberikan apresiasi pahala terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat salam kita sampaikan kepada Rasul mulia, qudwah hasanah kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat-sahabat Rasul yang menemani, berjuang membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap waktu, setiap keadaan, di seluruh momentum perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, di kala sedih, di kala senang, kala duka, dalam menyampaikan dan membawa risalah kalimat tauhid. Dan tentu kita bisa mengambil pelajaran dari perjalanan hidup mereka yang sudah diberikan jaminan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua di hari Jumat ini memperbanyak membaca selawat, salam dengan penuh cinta, kasih sayang dan rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harapannya tentu semoga di akhirat kelak kita bagian dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaat beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tapi Ustaz Khalis, tadi saya singgung sebentar bahwa perjalanan ibadah umrah kemarin dengan para jamaah, ya, tujuan pertamanya adalah tentu ibadah umrah. Kemudian juga kita berziarah ke Masjidil Aqsa. Namun qaddarallah wa ma syaa fa'al, saya dengan 20 jamaah, yang 18 jamaah kita alhamdulillah biiznillahi ta'ala bisa Allah perkenankan, Allah izinkan masuk ke Baitul Maqdis. Ya. Adapun saya dengan satu jamaah tidak keluar visanya, mudah-mudahan di lain waktu insya Allah masih kuat azam dan niat, semoga Allah mudahkan insya Allah sujud ruku ibadah di Masjidil Aqsa insya Allah. Dan saya doakan para jamaah yang di majelis ini, semoga Allah mudahkan datang ke 3 tanah suci. Yang belum agar diundang, yang sudah agar diundang kembali, Mekah, Madinah, dan Baitul Maqdis insyaallah. Tapi Ustaz Khalis, pagi hari ini tema kita tentang kunci masuk surga. Pada pertemuan yang lalu, jamaah sekalian, kita sudah membahas tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah persiapkan, yang Allah hidangkan kelak bagi hamba-hambanya yang Allah redai, Allah izinkan masuk surga. Kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga, kemudian sifat-sifat manusia yang Allah takdirkan, Allah redai masuk surga. Kemudian surga memiliki tingkatan-tingkatan dan memiliki pintu-pintu yang disebut nama-namanya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di akhir bab ini tercantum babu ma jaa anna miftahal jannati kalimatu la ilaha illallah. Anna miftahal jannah, dan kunci masuk surga itu adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi inilah kalimat yang menjadi syarat utama, ya, syarat inti, tanpa ada tawar-menawar. Ya. Barang siapa yang sudah memegang kunci daripada kalimat la ilaha illallah, maka insya Allah inilah jalan dia, Allah permudah,
Allah berikan hak, Allah berikan dia menjadi ahli waris daripada al-jannah, surga. Dan kita baca dalam sejarah perjuangan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau hidup bersama paman beliau, paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa paman beliau yang membela, berjuang, menjadi pelindung, menjadi benteng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah. Salah satunya adalah yang memiliki peranan penting, kontribusinya besar dalam dakwah Islam, tapi tidak memegang kunci ini, tidak memegang kunci kalimat la ilaha illallah, yaitu paman beliau Abu Talib. Abu Talib yang sampai akhir hayat Abu Talib meninggal dunia tidak memegang kunci surga, ya, tidak mengucapkan kalimat ini, yaitu la ilaha illallah. Sampai Nabi mengatakan, ucapkanlah satu kalimat ini, paman, menjelang di akhir hayat paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pamannya akan meninggal dunia dan belum mengikrarkan kalimat ini. Nabi menuntun, ya, Nabi sampai memelas pada paman beliau, ucapkanlah kalimat ini, la ilaha illallah. Aku akan jadikan kelak kalimat itu sebagai argumentasi di hadapan Allah untuk memberikan syafaat untuk. Tapi qadar Allah, innallaha yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah memberikan petunjuk bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah, dan Allah mengambil petunjuk dan menyesatkan siapa saja yang dikehendaki oleh Allah dengan hikmahnya, dengan ilmunya, dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan paman Nabi tidak mengucapkan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, sampai menghembuskan nafas terakhir. Mata alal kufri. Wah, sepakat ahlu sunnah wal jamaah, kaum muslimin, bahwa paman Nabi Abu Talib yang selalu membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwah, membela, memberikan kontribusi kebaikan, meninggal dalam keadaan kufur. Kufur artinya tidak mengucapkan, tidak mengimani kalimat la ilaha illallah. Tadi saya sampaikan tentu dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Fil Bukhari, dalam Sahih Bukhari, kira dikatakan, alaysa miftahul jannah la ilaha illallah? Bukankah kunci surga itu adalah kalimat la ilaha illallah? Qala, dikatakan, bala, ya, betul. Ini ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya, bukankah ya Rasulullah kunci surga itu adalah kalimat la ilaha illallah? Tidak ada ilah, tidak ada zat yang berhak dengan sebenar-benarnya untuk diibadahi, disembah, illallah, kecuali Allah semata. Qala, Nabi menjawab, bala, betul. La ilaha illallah adalah kunci surga. Walakin laisa miftahun illa walahu asnan. Hanya saja perlu kita ketahui bahwa setiap kunci itu memiliki gigi. Gigi. Asnan, kata asnan jamak dari sin. Sinnun. Ya. As-sinnu bis-sinni wal-ainu bil-aini.
Asin artinya gigi, jamaknya asnan. Dan ketahuilah sesungguhnya, akan tetapi setiap kunci itu memiliki gigi. Betul nggak? Ya, kalau nggak ada gigi ya, Ini kunci nih, coba lihat. Ini kan kunci nih. nggak ada Yang nama gigi. giginya yang mana? Ini kan giginya ya. Gerigi-gerigi. Gerigi-geriginya. Nah, ini asnan. Dan setiap kunci giginya beda-beda. Kalau sama, ya duduk duplikat. Kalau sama berarti duplikat. Kunci motor kita sama kunci motor orang lain beda giginya. Kunci rumah, ya rumah kita dengan kunci pintu rumah orang lain beda. Ya. Hati-hati kalau sama. Nanti dibobol maling. Ya. Dan setiap kunci memiliki asnan, gigi. Fa in ji'ta bimiftahin lahu asnan futiha laka. Kalau kau membawa kunci yang benar gitu ya. Kunci yang benar, gigi-giginya benar. Ya. Maka akan terbuka itu pintu. Pintu ya. Pintu surga ya. Surga memiliki pintu dan kuncinya adalah la ilaha illallah. Wah. Surga memiliki pintu dan kuncinya adalah la ilaha illallah. Kalau kita membawa kunci yang benar, ya, kunci yang benar. Kunci la ilaha illallah. Benar dalam memahaminya, benar dalam menerapkan, mengaktualisasikan daripada tuntutan atau muqtadayat, ya, tuntutan daripada la ilaha illallah, yaitu itulah gigi-giginya. Futihalaka, maka engkau bisa masuk surga. Akan terbuka surga itu untukmu. Wa illa, kalau engkau tidak membawa kunci yang benar, ya, dengan gigi-giginya tidak benar, ya kan? Kunci mobil saya yang ini nih. Kalau saya bawa kunci yang lain yang giginya beda, ya nggak hidup mobil saya. Ini kunci rumah. Ya, sama-sama disebut kunci, tapi giginya beda. Ketika saya pergunakan, nggak bisa karena beda giginya. Wa illa, kalau beda, lam yuftah lak. Surga itu nggak akan terbuka untuk. Kuncinya itu adalah la ilaha illallah. Kemudian gigi-giginya adalah fal asnanu ibarah an tauhidillah wa ibadatihi jami'an. Gigi-gigi daripada kunci itu adalah mentauhidkan Allah, yaitu la ilaha illallah. Bukan hanya sekedar melafazkan, bukan sebatas memahami saja, tapi bagaimana memberikan hak daripada kalimat itu. Apa tuntutannya? Apa konsekuensi daripada la ilaha illallah? Yaitu la ma'buda illallah. Tidak ada yang kita ibadahi kecuali dia, Allah semata. Nah, ini tauhidillah wa ibadatihi jami'an. Dan melaksanakan daripada ibadah yang merupakan tuntutan atau konsekuensi dari kalimat tauhid, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ini dalam perkara menjalankan syariat sesuai dengan tuntutan la ilaha illallah, menjalankan syariat. Tidak hanya sekedar la ilaha illallah, tapi tidak melaksanakan ibadah yang merupakan tuntutan kalimat la ilaha illallah, maka tidak sah, tidak benar. Ya. Itu kunci, ya, dia miliki, dia pegang itu kunci, dia tahu bahwa kalimat la ilaha illallah itu maknanya, tapi dalam tataran penerapan melaksanakan tuntutan daripada la ilaha illallah tidak dia lakukan. Ya, sebagaimana orang-orang musyrikin dulu tahu bahwa ada Tuhan yang menciptakan langit, itu bagian dari tauhid.
Tauhid meyakini ada Tuhan yang menciptakan langit bumi. Tapi ketika diminta untuk beribadah sesuai dengan tuntutan la ilaha illallah, dia tidak melaksanakan. Nah, jadi apa guna sebuah kunci kalau hanya kita pegang namun tidak bisa digunakan? Mau? Kita punya kunci mobil. Katakanlah mobil yang paling bergengsi, paling mahal. Cuman pamer kuncinya doang. Wah, saya punya kunci ini. Tapi pamer kunci doang. Pas mau dipakai, nggak bisa. Keren nggak begitu? Keren. Pamer kunci doang. Jangan-jangan memang dia beli itu kunci buat pamer, buat gaya-gayaan. Tapi nggak ada barangnya. Atau dia gunakan tapi nggak bisa. Saya kasih contoh ya. Ini dalam kehidupan real, fakta. Yang saya temukan, yang saya alami secara langsung. Mungkin ini sebagai bahan perumpamaan, contoh lah. Saya pernah berapa tahun yang lalu membersamai para jamaah melaksanakan ibadah umroh. Ya, saya tidak sebut nama, tidak sebut asal. Saya bawalah jamaah ini beberapa orang dari salah satu daerah ya di Indonesia. Ya, karena memang ada yang berbeda-beda pemahaman, tingkat pengetahuan, ya, latar belakang, semuanya. Jadi ada yang beda-beda. Jamaah yang ini, alhamdulillah pendidikannya, jadi tidak banyak perlu ditentir. Ada jamaah saya yang tentu membutuhkan diopeni, banyak diopeni. Itu openi itu bahasa mana? Bahasa Ustaz Khalid? bahasa Betawi, bahasa Jakarta. Jawa juga. Jawa. Penny. Bahasa Jawa. Jawa. Jawa kamu saja cakap. Jawa itu mah. Ya, Open. hanya jadi bahasa nasional deh. Bahasa Indonesia. Bahasa Jawa. Indonesia deh. Diopeni. Saya ajarkan yang bersangkutan. Yang lainnya mah subhanallah ya, memang dari yang lain mah udah biasa, ada yang pernah beberapa kali. Tapi ini satu ini memang subhanallah. Jadi saya lihat bahwa di sinilah memang saya bilang ke Muqab di sana, tolong dibantu nih nanti kalau antum berangkat bersama, ditentir, diajarin, dituntun, pulang ke hotelnya gitu. Karena khawatir salah jalan pulang. Berapa kali, Pak? Ya. Ini dua orang. Dan dari satu kampung yang sama. Saya ajarin, kalau naik lift, ini tekennya, nanti keluar, buka begini, tekan begini, lantainya ini. Ya. Saya ajarin. Kemudian, kunci kamar hotel itu ada 2. Saya kasih 1, ya, dan saya mutawif. Dan mutawif 1. Saya ajarin ini kunci Pak ya. Beda kunci yang di rumah kan dengan yang ini, ya beda Ustaz. Kalau kunci yang biasa kan, ya kunci masuk di rumah kita tuh. Nah, ini kunci tinggal ditempel ya. Ini tinggal tempel, nanti akan kebuka sendiri pintunya. Baru Bapak dorong, masuk. Ini cara penggunaannya. Saya ajarin. Ini cara penggunaannya. Ya. Berulang kali saya ajarin, tentu ini adalah ladang pahala. Bagi saya adalah ladang pahala untuk memberikan pelayanan, kemudian membimbing. Berapa kali diajarkan, tetap nggak bisa. Sampai pernah itu saya pulang, hotel ternyata dia nungguin di depan pintu. Dan ada kuncinya. Bayangkan, ada kunci yang dia pegang, dia tempel-tempel, tekan-tekan nggak bisa. Cara penggunaannya tidak tahu. Padahal sudah saya ajarkan. Saya tidak menyebut nama dan tidak menyebut daerah.
Yang saya ingin mau sampaikan di majelis ini adalah ada orang yang memiliki kunci tapi tidak tahu menggunakannya bagaimana. Kira-kira bermanfaat tidak kunci itu yang kita pegang? Ya, seperti contoh tadi. Tidak. Ya tentu. Kan fungsi daripada kunci itu adalah agar kita bisa membuka pintu tersebut dan masuk. Masuk. Itulah fungsi daripada kunci. Apa gunanya kunci kita pegang-pegang doang? Ya, kita pamerin-pamerin. Tapi nggak ada fungsinya. Nggak berguna. Nggak ada manfaatnya. Ya. Apa kebanggaan kita sebagai seorang muslim mengatakan saya muslim, saya beriman, ya, dengan simbol-simbol syiar Islam, apakah itu pakaian, ya, yang merupakan simbol atau syiar daripada agama, atribut-atribut agamawan, atribut-atribut Islami, tapi tuntutan dari kalimat la ilaha illallah itu nol. Kita tahu makna la ilaha illallah, tidak ada Tuhan, tidak ada zat yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Tapi di sisi lain, tuntutan dari kalimat itu tidak kita lakukan. Ya, baik mengibadahi dengan sebenar-benarnya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mencampur ibadah kita dengan kesyirikan. Atau ada orang yang ketika ditanya, ya dia muslim, dia lihat kartu identitasnya, dia muslim, tapi dalam kehidupan sehari-hari tidak melaksanakan tuntutan daripada ibadah, tuntutan daripada kalimat la ilaha illallah itu mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebut dalil di dalam kitab ini. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa basyiril ladzina amanu, berikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Beriman berarti yang memahami, mengimani kalimat la ilaha illallah. Dia mengimani kalimat tersebut. Sudah dia pegang tuh kuncinya. Kemudian gigi-giginya daripada kunci tersebut mana? Lanjutan ayatnya. Wa basyiril ladzina amanu, berikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Baik, kita sudah pada kuncinya, yaitu kunci iman. La ilaha illallah. Tapi bisakah kita gunakan kunci tersebut? Belum tentu. Untuk dapat bisa menggunakannya, syarat keduanya adalah dia punya gigi. Giginya wa'amilu shalihat, dan mereka melakukan amal-amal salihat. Amal-amal saleh. Amal saleh. Salihah itu tunggal, salihat jamaknya. Bukan hanya satu amalan, bukan orang yang pelit dalam melaksanakan kebaikan, tapi gemar dia dawamkan amal-amal kebaikan. Karena memang syariat kan bukan hanya satu. Ya. Syariat Allah tertuang dalam syahadat, kemudian dalam rukun Islam. Ya, ada syahadat asyhadu an la ilaha illallah, itu kita pegang kuncinya. Kemudian qimus shalah, melaksanakan kewajiban salat. Kemudian apa? Rasul Ramadan untuk zakat. Puasa Ramadan, mengeluarkan sebagian harta. Wa hajjal bait, dan datang ke Baitullah. Ini adalah gigi-giginya. Tidak hanya sekadar la ilaha illallah, tapi juga wa amilus salihat, melakukan amal-amal saleh. Ya. Melakukan amal saleh inilah bentuk daripada penerapan
penerapan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada zat yang berhak untuk diibadahi kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Nah, pegang kuncinya yaitu iman. Kemudian kunci itu harus memiliki asnan, itu gigi-giginya benar, artinya kunci itu benar. Ya, itulah wa amilus solihat, maka silakan kalian buka pintu surga dengan kunci tersebut. Ya, karena kita sudah memegangnya. Kalau kita buka, insya Allah terbuka. Annalahum jannat. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 25. Kita memegang kuncinya dan benar gigi-giginya, maka annalahum jannat. Allah bukakan bagi mereka surga-surga. Tajri min tahtihal anhar, yang mana surga tersebut di dalamnya ada sungai-sungai yang mengalir. Nah, ini sudah kita bahas pada pertemuan episode yang lalu. Bagaimana nikmat-nikmat yang Allah persiapkan bagi penghuni surga. Di antaranya adalah ada surga-surga yang di dalamnya sungai berbagai macam jenis sungainya. Ada sungai susu, sungai khamar, sungai madu, ya, dan lain sebagainya. Nikmat-nikmat surga. Kemudian di dalam surat Al-Kahfi ayat 107 dengan pesan yang sama. Innal ladzina amanu. Kalau tadi wabasyiril ladzina amanu. Ini diawali dengan inna. Innal ladzina amanu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Syarat dikatakan beriman tentu melafazkan kalimat la ilaha illallah. Itu gerbang keimanan. Ya, kalimat la ilaha illallah. Wa amilus salihat, dan kita pegang tadi gigi-giginya benar, itu kunci. Wa amilus salihat, dan melakukan amal soleh, maka kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Al-Kahfi ayat 107. Maka bagi mereka jannah, surga-surga akan Allah bukakan untuk mereka. Ya, Allah bukakan untuk mereka. Kenapa Allah bukakan? Karena benar kuncinya. Ya, Firdaus, ya, nuzula, surga Firdaus, tempat kembali mereka. Ya. Jadi di dalam bab ini disebutkan bahwa miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci daripada surga itu adalah kalimat la ilaha illallah. Kemudian kita digelari oleh Allah dengan sifat mukmin. Dengan kalimat itu, dengan kalimat la ilaha illallah, maka kita menjadi seorang mukmin. Tapi keimanan itu ada tuntutannya. Wa amilus salihat, lakukan amal-amal saleh. Dan disebutkan oleh para ulama tuntutan daripada kalimat la ilaha illallah itu tentunya adalah mengibadahi Allah semata. Ya. Ibadah dalam apa? Ibadah dalam bersifat umum. Ibadah dalam makna yang umum. Apapun yang diredai, yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu disebut dengan ibadah. Kullu ma yuhibbullahu wa yardah. Setiap perkara yang Allah cintai dan Allah redha, maka dalam pandangan agama itu disebut ibadah. Ya, ibadah yang bersifat umum.
Jadi bukan hanya sholat, ya, dan hanya puasa, tapi banyak ibadah-ibadah yang lain yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada ibadah yang bersifat khusus. Yang bersifat khusus ini dijelaskan oleh para ulama makna daripada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in di dalam surat Al-Fatihah. Ya, iyyaka na'budu, engkau ya Allah yang kami ibadahi, engkau ya Allah tempat kami mohon pertolongan. Isti'anah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan tuntutan daripada kalimat la ilaha illallah. Kemudian menghindari perkara-perkara yang menghancurkan nilai daripada la ilaha illallah. Ya. Karena la ilaha illallah merupakan kunci, maka sejatinya kita melakukan tuntutan-tuntutan atau konsekuensi daripada la ilaha illallah. Agar kunci itu bisa kita gunakan. Sebagaimana analoginya tadi. Nah, kalau kemudian kita melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan tuntutan la ilaha illallah, maka ini ibarat kunci yang kita hanya pegang kuncinya tapi tidak bisa digunakan. Ya. Pembatal daripada kalimat la ilaha illallah. Ya. Sering disebutkan oleh para ulama. Apa pembatal kalimat la ilaha illallah? Bunda Reni, Bunda Teti, ada pembatal kalimat la ilaha illallah. Eh? Bunda Nirwana. Sirik, Tuan Guru. Ria, sirik, Ya, pembatal. Ya, pembatal yang ya, kalimat Sombong. la ilaha illallah yang paling besar adalah asyirku billah. Ya, syirik kepada Allah. Nanti ada turunan-turunannya. Ya, di antaranya adalah ria. Ya, tadi disebutkan. Ya, bagian dari yang merusak nilai daripada la ilaha illallah. Namun yang betul-betul menghancurkan, membatalkan daripada kalimat tauhid yang merupakan tanda keimanan kita adalah asyirku billah. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam surah Al-Ankabut ayat 41 Allah gambarkan orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah seperti apa perumpamaannya? Al-Ankabut. Apa Al-Ankabut? Sarang laba-laba. Kita bahas di dalam surat Al-Ankabut. Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamathalil ankabut. Perumpamaan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai ilah. Kalau tadi adalah la ilaha illallah, kita pegang kunci itu, kita miliki, ya, la ilaha illallah. Ada manusia yang tidak menjadikan Allah sebagai ilah. Ittakhadhu min dunillah awliya. Dia menjadikan selain Allah. Ya. Ini kenapa nih? Kenapa? Jadi, kenapa ada muncul mempersiapkan pengalaman? Ada gangguan tadi. Ya. Ada orang-orang yang menjadikan zat lain selain Allah tempat dia meminta, tempat dia berlindung. Dia memberikan sesembahannya, ya, pengabdiannya, ketundukan dan kepatuhannya kepada selain Allah. Inilah yang disebut musyrik, orang-orang yang melakukan kesyirikan. Orang yang melakukan seperti ini
ibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang bergantung kepada Sarang laba-laba. sarang laba-laba. Di mana kekuatannya? Enggak ada kekuatan. Ittakhadhu min dunillah awliya kamathalil ankabut, seperti sarang laba-laba. Ittakhadhu, ya, ittakhadhat baita, dia membuat rumah. Wa inna awhanal buyut la baitul ankabut. Rumah yang paling rapuh itu adalah rumahnya atau sarangnya laba-laba. Lau kanu ya'lamun, sekiranya mereka memahami. Ya, gambaran orang-orang yang mengambil dan menjadikan selain Allah sebagai tempat berlindung, tempat memohon, tempat berharap, seperti orang yang mengharapkan sarang laba-laba ini menjadi tempat berlindung. Tak bisa. Ya, dari pagi sampai sore laba-laba aja ya membuat rumah. Tapi dalam waktu yang singkat sebentar saja, ya, dengan alat yang sangat kecil kita bisa merusak sarang laba-laba tersebut. Ya, ini gambaran bahwa kalau ada orang yang berbuat syirik, maka sesungguhnya dia bergantung kepada zat yang sangat lemah, ya, yang tidak berdaya. Yang kuat hanya Allah. Adapun selain Allah tidak memiliki kekuatan. Diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mengambil kekuatannya, dia tidak memiliki kekuatan. Allah tempat berlindung. Selain Allah tidak ada tempat berlindung. Kalaupun kita meyakini ada sesuatu yang bisa menyelamatkan kita, itu karena diberikan kemampuan oleh Allah. Setelah diambil kemampuannya, la haula wala quwata, tidak punya daya dan tidak punya kekuatan. Maka kita harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan mengibadahi Allah Subhanahu wa taala semata-mata mengaktualisasikan kalimat tadi la ilaha illallah merupakan tujuan inti diciptakannya manusia, ya. Tujuan inti dan misi daripada Allah hadirkan manusia di atas muka bumi adalah yang mengibadahi Allah, ya. Allah sebutkan di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Ayat yang populer nih, dihafal insyaallah. Tujuan diciptakan jin dan manusia untuk apa? Beribadah. Silakan sebutkan ayatnya. Ada yang hafal ayatnya? Nah, Nah, yang sudah lama lagi. Az-Zariyat 59 Ustaz. Innawal insa. Iya, jangan googling ya. Yang googling atau udah hafal? Insyaallah udah hafal. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi inilah tujuan daripada kalimat la ilaha illallah tadi. Agar jin dan manusia mengesahkan, mentauhidkan, mengibadahi Allah semata. Ya. Nah, kalau kita benar dalam al-ibadah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kalau benar dalam ibadah kita yang merupakan tuntutan daripada la ilaha illallah, inilah yang diibaratkan bahwa sebuah kunci dengan gigi-giginya yang benar. Kalau imannya benar, kemudian dalam melaksanakan tuntutan keimanan tadi, yaitu iman kepada kalimat la ilaha illallah, benar, maka insya Allah nanti kita kembali kepada Allah dengan membawa kunci yang benar. Kunci yang bisa kita gunakan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dianalogikan dengan sebuah kunci yang kunci kita paham. Kita tahu fungsi dan penggunaan daripada kunci. Sebagaimana orang memiliki kendaraan, ya, tapi kuncinya nggak benar. Kayaknya ini bukan kuncinya. Nggak bisa dia pakai itu kendaraan. Ingin masuk rumah, tapi kuncinya ini kayaknya bukan kuncinya. Apakah tuker ini? Namanya si kunci, ya sama-sama kunci. Tapi kuncinya tidak benar, tidak sesuai. Nggak bisa masuk. Cuma duduk di depan. Ya kan? Rumahnya megah, mewah. Tapi nggak bisa masuk. Nggak ada kuncinya. Kira-kira terus ngaku, ini rumah saya, ini rumah saya. Tapi nggak bisa masuk.
Orang percaya nggak? Sian deh. Enggak Iya, percaya. kasihan. Duduk di depan gerbang, cuma ngeliatin. Ingin masuk surga, tapi tertahan di situ. Mana syaratnya kamu masuk surga? Ya, nggak ada syaratnya. Dia nggak tahu, nggak paham. Cara penggunaannya bagaimana tuh kunci. Nah, itulah daripada makna la ilaha illallah dan mengamalkan tuntutan la ilaha illallah dengan sebenar-benarnya. Bagaimana cara mengamalkan tuntutan kalimat la ilaha illallah? Itu amal saleh. Dengan apa? Dengan ilmu. Ilmu. Ikan amal soleh itu bukan sekedar amal. Bukan hanya sekedar melakukan. Ada caranya. Yang mau sholat. Ini kan amal soleh. Betul nggak? Iya. Amal soleh. Sholat benar. Sholat bagus. Tapi harus di waktu yang tepat. Dan dengan tata cara yang dibenarkan. Ada orang masuk Masjidil Haram Mekah. Kemudian sholat 2 rakaat. Ditanya, tadi kamu sholat apa? Dia bilang, kan kalau masuk masjid itu disunnahkan sholat tahiyatul masjid. Jadi saya tadi sholat tahiyatul masjid. Benar nggak? Jawab. Benar nggak? Bunda Is. Bunda Iis. Mana Bunda Is? Ini udah lama hilang ini. Tidak nyaut. Betul Ustaz. Lagi di Ya dapur. Ustaz, lagi ngangkat barang sekalian, Mak. Oh, Angkat barang. Bunda Ya Iis. Ustaz, siap. Kemarin saya ketemu sama tetangganya Bunda Is. Siapa Tuan Guru? Saya ngisi di Bekasi tuh ada reuni jamaah haji tahun 2024 kemudian saya tinggal di Depok juga. Di mana? Di Taman Duta. Taman Duta ya Bunda ya? Permata Duta. Permata Duta. Oh, saya ada jamaah di situ. Saya bilang saya sebutlah. Dia dulu mantan anggota dewan. Ah, Ibu Iis ya. Dia kenal. Oh ya Ustaz. Tahu katanya Bu Iis. Saya. Dan dia tahu masjid, dan dia tahu rumah Bu Iis yang tempat kita isi kajian. Alhamdulillah. Kemarin Tuan Guru, mohon maaf, kemarin kita mulai lagi Tuan Guru. Yang kajian itu insya Allah nanti tiap Kamis. Giliran Tuan Guru ketiga. Ya, saya ngobrol gini, Bunda biar Bunda Iis hadir terus dalam kajian. Insya Allah. Ya, mohon dimaafkan. Selingi dengan begini, dengan ngobrol biar tetap hadir di kajian insya Allah. Insya Allah Tuan Guru. Tadi saya sampaikan, kalau ada orang masuk Masjidil Haram, ya kan, dalam sebuah hadis Nabi disebutkan bahwa barang siapa yang masuk masjid, fala yajlisanna, jangan dia langsung duduk, kecuali dia sholat sunnah 2 rakaat. Tahiyatul Masjid. Namanya sholat apa? Tahiyatul Masjid. Iya. Terus tadi ada orang masuk Masjidil Haram, masjid kan? Dia sholat sunnah 2 rakaat. Berarti sholat apa namanya? Sama Tahiyatul Masjid juga Tuan Guru, bukan? Tahiyatul Masjid ya. Bunda Iis kalau masuk Masjidil Haram, sholat Tahiyatul Masjid enggak? Iya, insya Allah. Insya Allah. Ya. Memang sunnah. Kalau kita masuk masjid, sholat sunnah tahiyatul masjid. Tapi satu-satunya masjid yang tidak ada tahiyatul masjidnya itu adalah Masjidil Haram. jadi sunat apa namanya? Ya, satu-satunya masjid yang tidak ada tahiyatul masjidnya adalah Masjidil Haram. Selain itu, Masjid Nabawi masuk, silahkan sholat sunnah tahiyatul masjid. Masjid-masjid yang lain silahkan. Tapi kalau masuk Masjidil Haram bukan tahiyatul masjid, langsung tawaf. Jadi tahiyatnya itu di Masjidil Haram bukan sholat, tapi tawaf. Ya. Tawaf itu menjadi tahiyatnya. Kita boleh melakukan sholat sunnah apa di Masjidil Haram silahkan. Tapi kalau masuk masjid, sunnahnya itu ke Masjidil Haram tawaf.
Nah, sedangkan sekarang nih kalau kita ingin tawaf laki-laki tuh sulit, kecuali kalau pakai kain ihram baru tuh kita bisa ke mataf, tempat tawaf di bawah. Ya, pakai kain ihram berarti kan dia mau umroh kayak nih, mau umroh untuk melaksanakan rukun yang kedua. Kemudian mungkin saja adalah tawafnya tawaf wada. Gitu. Makanya di askarnya diizinkan masuk kalau laki-laki menggunakan kain ihram. Kalau nggak menggunakan kain ihram, nggak dikasih dia. Nah, di atas. Ya, kalau mau tawaf di atas tuh, wow, tawaf. Lebar, lebar banget. Kalau nggak mau tawaf sunnah masuk Masjidil Haram ya langsung sholatnya tapi bukan sholat tahiyatul masjid. Ima sholat sunnah mutlak. Kalau di waktu duha sholat duha, ya kan? Yang punya hajat silakan sholat sunat hajat dan seterusnya. Sholat sunnah mutlak. Gitu. Ya. Jadi dalam mengamalkan syariat Allah, mengamalkan tuntutan daripada kalimat la ilaha illallah, terus dengan basis ilmu, ya ilmu pengetahuan. Ada orang ingin sholat zuhur, wah sholat zuhur itu 4 rakaat, kok dikit ya. Saya kuat sholat zuhurnya itu 20 rakaat. Berarti biar saya nambah pahala, saya mau sholat zuhur 8 rakaat atau 20 rakaat. Benar tidak? Tidak. Ya enggak. Tanggung banget sholat subuh cuma 2 rakaat. Saya mampu 8 rakaat. Walaupun dia mampu, tetap tidak sesuai dengan muqtadayat, tuntutan daripada la ilaha illallah, yaitu mengamalkan sesuai syariat. Tapi jemaah sekalian Allah muliakan, ini yang kita sampaikan pada kajian pagi hari ini tentang kalimat la ilaha illallah. Ini di akhir bab ya. Pada pertemuan lalu kita bab tentang surga, kemudian anak-anak kecil yang meninggal dunia, di mana posisinya dan bagaimana kesudahannya, disebutkan dia akan menjadi pelayan-pelayan surga. Setelah bab itu kemudian kunci surga adalah la ilaha illallah. Baik, silakan Ustaz Khalis. Barakallah wa syukran ala husni ihtimamikum wa musyarakatikum fi hadhihi al-jalsah al-mubarakah insyaallah. Silakan Ustaz. Alhamdulillah wa syukurillah jazakallah khairan. Tuan Guru, ini mudah-mudahan mungkin mengingatkan kita betapa pentingnya kita menyiapkan kunci ini ya. Walaupun mudah diucapkan la ilaha illallah, tapi ternyata ketika sakaratul maut itu sungguh berat Ustaz ya. Karena tidak semua orang diberi satu anugerah untuk bisa mengucapkan la ilaha illallah, dan tentu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala ketika mengucapkan la ilaha illallah kemudian dakhalal jannah menjadi yang harus kita pegang dan kita berdoa kepada Allah, kita diakhirkan diberi ajal yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir hayat kita, ajal yang kemudian bisa mengucapkan la ilaha illallah. Amin. Amin. Allahumma amin. Baik jemaah, masih ada waktu, silakan kalau yang ingin kembali bertanya atau mungkin ingin menambahkan tentang bagaimana pentingnya kunci surga ini. Ya, makasih Ustaz Khalis. Tuan Guru, yang tadi memang ada sunnah atau keterangan ya Tuan Guru kalau masuk Masjidil Haram kita nggak sholat tahiyat ke masjid, tapi langsung tadi tawaf. Langsung tawaf, sunnahnya langsung tawaf ya, bukan sholat sunnah. Adapun ingin sholat sunnah silakan, sholat duha, sholat sunnah yang lain ya, tapi untuk Masjidil Haram secara tahiyatnya, tahiyat itu artinya memuliakan, menghormati ya. Jadi langsung masuk masjid membaca doa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam, hayya rabbana bisalam, adkhilnal jannata daras salam, tabarak rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Maksud itu kemudian ya ingin sholat sunnah silahkan sholat sunnah, tapi bukan sholat sunnah tahiyatul masjid ya, tapi sholat sunnah yang lain. Tahiyatnya Masjidil Haram adalah tawaf gitu ya. Ya, siap Tuan Guru. Terima kasih Tuan Guru. Baik, lanjut Sosial.
melanjutkan Tuan Guru, Bu Is tadi. Sepemahaman kita kan kalau ibadah itu tidak ada tuntunannya kan tertolak ya Tuan Guru. Nah, beberapa travel yang saya ikuti itu kalau baru masuk nih ke Masjidil Haram, biasanya kan malam tuh, itu pasti mutawif ngomongnya sholat tahiyatul masjid tuh. Berarti sholat itu tertolak dong? Atau gimana hukumnya? Iya. Apakah memang dia sholat tahiyatul masjid? Atau mungkin dia, kalau benar tahiyatul masjid, ya itu yukhalif gitu ya. Tidak sesuai. Kalau sholat sunnah silahkan. Namun kalau saya bawa jamaah, semua yang tetap tentu dari yang kita paham adalah ketika berangkat dari Madinah, normalinya itu kita berangkat dari Madinah, kebiasaan waktu yang biasanya kita gunakan dan para travel juga, ba'da zuhur itu intilaq, ya, langsung keluar dari kota Madinah menuju Mekah. Sampai di Mekah, tergantung perjalanannya, sampai mungkin menjelang Isya atau waktu Isya. Kalau kemudian kita sampai Mekah dan belum sholat antara maghrib dan Isya, karena zuhur dan asar sudah dijamak di Madinah, berangkat setelah sholat zuhur dari jamak zuhur asar, berarti maghrib dan Isya belum. Masuk Masjidil Haram, langsung jamak sholat maghrib dan Isya. Biasanya kalau Isya sampai di situ sholat bersama imam, ya alhamdulillah dia sholat Isya, kemudian jamak dengan maghrib. Kalau sudah lewat waktu sholatnya, maka saya selaku yang membimbing jamaah langsung sholat maghrib dan Isya, jamak takhir. Tidak ada sholat sunnah. Tidak ada sholat sunnah. Gitu ya. Kalau ingin sholat sunnah, silahkan sholat sunnah yang lain. Tapi bagi Masjidil Haram, untuk Masjidil Haram, sunnahnya itu bukan tahiyat. Adalah tawaf sebagai tahiyatul masjidnya. Jadi itu disebutkan Nabi ya dalam sebuah hadis ya, bahwa masuk ke Masjidil Haram maka hendak langsung tawaf, tidak menyebut idza dakhala ya ahadukum ini saya jelaskan aja hadisnya ya. Secara umum tahiyatul masjid, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Apabila salah satu di antara kalian, salah seorang di antara kalian dakhala ahadukum al masjid, dia masuk masjid, fala yajlis, jangan dia duduk. Ya, larangan duduk ini bukan berarti litahrim, bukan haram, tapi yukrah. Ya, Allah nggak senang gitu ya. Ada amalan yang harus sejatinya kita lakukan agar Allah redha, agar Allah senang. Hatta yusalli rak'atain, sehingga dia sholat dulu 2 rakaat. Nah, sholat 2 rakaat itulah sholat sunnah tahiyatul masjid. Ini masjid yang umum. Ya. Adapun masuk Masjidil Haram, coba dilihat riwayat Ummul Mukminin Aisyah. Inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hina qadima Makkah tawadda'a. Apabila Nabi mengunjungi kota Makkah, beliau berwudu, langsung berwudu. Tsumma tafa bil bait. Masuk Masjidil Haram, langsung tawaf di Ka'bah. Itu riwayatnya Ummul Mukminin Aisyah. Jadi selain Masjidil Haram ada tahiyatul masjidnya. Adapun Masjidil Haram, tahiyatnya bukan salat, sesuai tuntunan sunnah Nabi, riwayat Ummul Mukminin Aisyah. Sunnahnya untuk tahiyat, tahiyatnya memuliakan, ya, memuliakan Masjidil Haram dengan langsung tawaf. Sebagaimana kalau kita masuk masjid yang lain, masjid umum, termasuk Masjid Nabawi, masuk ke masjid itu maka hendaknya sholat dulu 2 rakaat. Sebagaimana sunnah juga kalau kita bepergian jauh, safar ke tempat jauh, pulang ke rumah, maka disunahkan mampir dulu di sebuah masjid dekat rumah, kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Gitu. Jadi intinya ya para jamaah, kita disunahkan sholat sunnah tahiyatul masjid di seluruh masjid kecuali
Masjidil Haram, mengikuti sunnah Nabi, diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah. Kalau Nabi ke Mekah, beliau langsung ke Masjidil Haram, tidak sholat sunnah, tidak sholat, tapi langsung tawaf. Karena tawaf itu adalah pengganti daripada sholat sunnah tahiyatul masjid. Gitu. Karena satu-satunya tempat tawaf di mana? Di Masjidil Haram. Nggak ada tempat yang lain untuk tawaf. Kalau ada tempat yang dibuat di tempat lain, tempat tawaf, ya boleh. Tapi dalam rangka latihan tawaf, manasik. Boleh itu di Tangerang ada miniatur Ka'bah, gede banget. Dan itu ada jamaah saya yang di Cibubur, Ustaz, bisa main. Ini udah lihatkan videonya, gede nyata Ka'bah. Itu disewakan untuk orang yang mau melakukan manasik. Silakan tawaf di situ. Ya. Ngecup Hajar Aswadnya silakan. Berpahala tidak? Enggak berpahala. Artinya hanya satu-satunya tempat tawaf, yaitu di Masjidil Haram. Karena satu-satunya, maka masuk Masjidil Haram langsung tawaf. Itu sunnahnya. Kalau pertanyaannya kemudian berarti yukhalifus sunnah, ya. Kan tidak sudah yang tuntunan. Maka pentingnya kemudian sekolah pembimbing jamaah umroh, pembimbing jamaah haji. Oh, sekarang itu Pak Selo, sampai teman saya di Mekah itu, beliau orang yang langsung menerjemahkan khutbah Masjidil Haram. Ya, teman saya menerjemahkan dari Lombok. Beliau yang menerjemahkan khutbah Masjidil Haram. Kalau para jamaah masuk ke toilet di Mekah itu, di Mekah, mau toilet manapun, laki, perempuan, kalau dengar ada bahasa Indonesia memberikan pengarahan gitu ya, pengarahan pakai ada suara mikrofon situ, Bapak Ibu kalau berwudu hati-hati ya, tempatnya licin, tolong mengantri dengan benar, jangan meletakkan barang-barang di tempat yang tidak terawasi. Itu bahasa Indonesia, itu sahabat saya, teman saya. Dia cerita ke saya. Salah satu sekarang yang menjadi perhatian beliau itu adalah banyak, kata beliau nih ya, mutawif yang minim pengetahuan tentang bagaimana mengarahkan, membimbing para jamaah. Sehingga beliau kemudian membuat sekolah mutawif. Beliau membuat sekolah mutawif di sana untuk memberikan wadah bagi orang-orang, teman-teman yang menjadi mutawif di sana, mungkin kurang pengetahuan dan ingin menambah ilmu, silahkan bergabung di sekolah mutawif di Mekah. Nah, ini kan nanti ada amalan-amalan yang tidak sesuai sunnah, tidak ada tuntunannya, karena minimnya ilmu. Sekedar comot. Ustaz, bisa bimbing nggak? Coba udah bimbing aja. Tapi dia minim ilmu. Sedangkan ini adalah amanah. Ya, kebenaran, keabsahan ibadah jamaah yang kita bawa itu menjadi tanggung jawab penyelenggara. Tanggung jawabnya itu. Kalau ada yang tidak sesuai sunnah, apalagi tidak benar gitu ya, berarti kan bertanggung jawab itu. Ya, gitu Pak Selo. Termasuk ketika setelah selesai ritual sampai tahalul, terus kita kembali ke hotel, kemudian bermalam, katakanlah begitu ya. Terus masuk lagi ke haram ketika waktu tahajud misalnya. Itu juga tidak ada tahiyatul masjid? Tidak ada. Oke. Tidak ada tahiyatul masjid masuk Masjidil Haram. Ya, itu berangkat dari tadi sunnah yang disampaikan oleh Ummul Mukminin. Jadi maksudnya itu ya, boleh melakukan sholat sunnah yang lain. Mau duha, mau apa. Oh, saya mau tahiyatul masjid. Ya, di sini tidak ada tahiyatulnya. Kalau mau, tawaf. Gitu. Bukan nggak ada untuk tahiyatnya. Memuliakan. Tahiyat tadi kan memuliakan. Nah, khusus untuk Masjidil Haram, likulli, setiap sesuatu kan ada keistimewaannya. Nah, Masjidil Haram untuk tahiyatnya itu bukan sholat, tapi tawaf. Karena satu-satunya tempat tawaf adalah di Masjidil Haram. Ada Ka'bah.
Maka kalau masuk lagi masjid, mau sholat apa? Silakan. Ada sholat sunnah, duha, mau berapa? Silakan. 8, 12, 16, 32. Silakan ya sholat sunnah. Atau sholat sunnah yang lain. Gitu. Baik, Tuan Guru. Jazakallah. Jadi syariatnya diganti. Bukan tidak ada tahiyat. Tapi tahiyatnya bukan sholat. Tawaf. Gitu ya. Silakan Bunda Nadia, tadi sudah resen. Ada yang ingin ditanyakan? Iya, Ustaz. Assalamualaikum Tuan Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar penasaran yang minggu lalu sih Tuan Guru, yang belum balik itu kan meninggal jadi pelayan. Nah, itu keingetan yang di Palestina yang meninggal. Berarti sudah dipastikan jadi pelayan di sana, dan gambarannya sejauh mana ya? Apakah maksudnya melayani keluarganya, orang tuanya, atau gimana Tuan Guru? Sekedar penasaran. Makasih Baik, Tuan Guru. barakallah. Pada pertemuan yang lalu ya sudah kita bahas. Ini busyra. Busyra itu adalah kabar gembira bagi siapa saja hamba Allah yang diuji oleh Allah dengan musibah wafat anaknya belum akil balik. Sudah bergembiralah. Di atas kesedihan sebagai fitrah kita manusia, kita bersedih, tapi ada janji Allah buat hamba Allah yang diuji oleh Allah, anaknya wafat sebelum akil balik. Maka nanti dia akan sebagai pelayan di surga. Apakah sebagai pelayan khusus untuk keluarganya? Nah, dijelaskan dalam penjelasan hadis Nabi SAW. Nanti pertama dia akan menunggu di pintu surga. Anak-anak yang belum akil balik meninggal dunia, dia akan menunggu di pintu surga. Siapa yang dia tunggu? Ayah bundanya. Dan disebutkan dalam hadis tersebut, ketika Nabi memegang seorang sahabat, dipegang dengan erat. Ya, kata Nabi, beginilah nanti anak itu akan memegang orang tuanya dan akan menuntut orang tuanya masuk surga. Akan berikan syafaat. Nah, kalau dia masuk surga bersama kedua orang tuanya, maka dia akan menjadi pelayan, akan membersamai keluarganya. Ya, sebagaimana di rumah ya, kita melatih anak-anak kita untuk mempersiapkan kebutuhannya sendiri, atau dia mengambilkan sesuatu untuk adiknya, untuk kakaknya, itu kan dan penuh kesenangan. Ya, senang bahagia gitu. Dan nanti di surga akan membersamai orang tuanya. Ya. Kalau naudzubillah ya, orang tuanya tidak masuk surga, lalu siapa yang akan dia layani? Dia akan menjadi pelayan bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan ijma, ya, sepakat para ulama dengan hadis bahwa anak-anak orang-orang musyrikin, orang-orang kafir yang meninggal dunia belum akil balik. Karena belum akil balik berarti belum taklif. Tidak ada kewajiban, ya, tuntutan kepada yang bersangkutan untuk memahami Islam karena belum akil balik. Nah, anak orang-orang kafir yang meninggal sebelum akil balik, itulah nanti akan menjadi pelayan. Pelayan siapa? Pelayan ahli surga. Karena tidak ada orang tuanya. Orang tuanya mati dalam keadaan kufur. Apakah dia bisa mensyafaat orang tuanya? Tidak. Apakah nanti dia akan sedih? Allah akan cabut, ya, rasa sedih dalam hati manusia. Nggak ada lagi sedih, nggak ada duka. Ada adalah bahagia. Ya. Jadi anak-anak orang kafir yang meninggal sebelum akil balik, dia akan menjadi pelayan di surga. Begitu juga anak-anak kaum muslimin yang belum akil balik, dia akan masuk surga. Pertama, disebutkan dia akan menuntut orang tuanya masuk surga. Siapa yang akan dia layani? Ya terutama adalah orang tuanya. Mohon maaf, pelayan itu jangan konotasikan pelayan itu pelayan seperti di dunia dengan kenikmatan-kenikmatan surga. Begitu ya Bunda Nadia. Iya Tuan Guru, terima kasih. Terakhir ya, pertanyaan dari Abah, silakan Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru, tanya terkait dengan kita sering umroh sunnah yang berkali-kali itu ada yang bilang bid'ah dan tidak boleh dilakukan. Nah, itu seperti apa sih ininya, dalilnya? Apa benar tidak boleh melakukan umroh berkali-kali? Bisa kita kan lama di sana. Kalau ke haji dan umroh kan lama. Kalau cuma sekali aja kayaknya sayang banget gitu kan.
Baik. Nah itu saya pernah dengar di YouTube juga maupun dengar di ceramah, nggak boleh. Kalau mau Anda lewat ke mana tuh yang jauh itu yang sekarang lagi rame. Tanim apa? Bukan apa yang jauh daerah Gula? yang sekarang jadi tempat Taif, maka karena harus dari Taif kalau mau gitu. Dari Taif kan jauh banget. Nah, nggak ada itu dalil di Girona maupun di masjid Siti Tanim. Aisyah gitu, ya seperti itu. Nah supaya kita nggak bingung, mohon pencerahan Tuan Baik, Guru. singkat saja jawab ya. Mungkin ini tema khusus nanti. Yang jelas fi ikhtilaf keduanya dan dua-duanya dibenarkan. Dua-duanya dibenarkan. Ya, dibenarkan bahwa bagi yang melaksanakan umroh sunnah setelah dia melaksanakan umroh wajibnya. Umroh wajib itu karena dia udah berniat datang ke kota Makkah untuk melaksanakan ibadah umroh, berarti ini umroh wajib. Nah setelah itu, apakah boleh seseorang melaksanakan ibadah sunnah berikutnya? Ya, tentu ada dalilnya. Ya, tentu nanti harus kita cari rincian dalilnya. Ya. Dan aqwal ulama juga diperbolehkan. Nah, ya. Ada asar itu dari kalangan sahabat yang melakukan. Kemudian ada yang memegang, karena Nabi SAW ketika masuk kota Mekah, beliau hanya satu kali melaksanakan ibadah haji, kemudian umroh berapa kali Nabi umroh? Dalam riwayat 2 kali ya. Nah, Nabi satu kali masuk itu tidak umroh sunnah. Ya. Apakah tidak melakukan Nabi SAW tersebut tidak boleh kemudian melakukannya? Ya. Harus mengikuti sunnah Nabi SAW tidak umroh. Nah, sedangkan kalau ada seorang sahabat yang melakukan, karena dalam asar disebutkan, kalau ada yang melakukan, kita dapat tuntunan dari Nabi SAW. Ashabi kan nujum, idza qtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabatku itu adalah bintang-bintang, seperti bintang-bintang di langit yang memberikan petunjuk. Idza qtadaitum, apabila kalian mengikuti amalan-amalan mereka, ihtadaitum, maka kalian melakukan sesuatu hal yang sesuai dengan petunjuk. Gitu ya. Ya pada intinya Bapak Haji Syari, apakah umroh sunnah setelah kita melakukan umroh wajib itu ada tuntunnya atau tidak, gitu ya. Ini ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Namun yang paling kuat itu adalah diperbolehkan, terutama bagi jamaah yang kesulitan untuk datang ke kota Makkah. Ada orang yang betul-betul usahanya itu luar biasa untuk sampai ke sana, karena mengeluarkan materi yang bagi mereka tidak sedikit. Maka untuk sampai ke sana, kemudian melaksanakan ibadah umroh wajibnya, sedangkan ada yang ingin dia badali keluarganya sudah meninggal dunia, maka ini ada tuntunannya, diperbolehkan. Gitu ya, terutama bagi yang sulit untuk sampai ke kota Makkah. Berharap nanti akan balik lagi. Tadi kita katakan kesulitan. Banyak penyebabnya, diantaranya adalah dia harus mengeluarkan materi. Ja'a min baladin ba'id, dia datang dari negeri yang sangat jauh. Maka kalau cuma sekali ke sana melaksanakan ibadah umroh wajib, tentu tidak mendapatkan ibadah-ibadah yang lain, maka diperbolehkan. Ya. Begitu ya. Ada yang ikhtilaf, ada yang tentu tidak ada tuntunan. Ya. Kalau ikhtilaf, kita bisa memilih ya mana yang lebih kita yakini. Kalau orang-orang yang mungkin kan bisa bolak-balik ke sana, ya, dan tidak ada tuntutan dia harus ibadah umroh sunnahnya, ya udah cukup sekali. Nanti toh bisa datang lagi ke sana, gitu. Adapun kalau saya ke sana, dia harus menemani jamaah ya, umroh sunnah, karena ada jamaah-jamaah saya yang melaksanakan umroh sunnah. Walaupun saya sudah berkali-kali, bismillah ta'ala, bibarakatillah, tentu saya mengikuti para jamaah, menuntun, membimbing. Gitu ya. Allah alam bisawab. Nanti bisa disempurnakan lagi terkait umroh sunnah. Syukran Ustaz Khalis, barakallah. Baik, alhamdulillah, masyaAllah. Ini memang kayaknya ada satu momen khusus Tuan Guru ya, selama masuk ke Masjidil Aqsa. Tadi masih bisa berkeliling ke Jordania ya beberapa
situs Iya, iya. alhamdulillah dikunjungi oleh Tuan Guru. Kita bisa lihat di media sosial beliau, bisa lihat bagaimana perjalanan beliau, dan qadarullah tidak bisa masuk. Kita doakan mudah-mudahan Tuan Guru juga bisa kembali ke sana, ke Aqsa, dan tentu Ya, ngajak aja amin. Tuan Guru ya. Amin ya Allah ya Semuanya Rabbal kita bisa dengar, Alamin. alhamdulillah, mudah-mudahan Pak Selo lebih dahulu udah ke Aqsa, saya belum. bisa mudah-mudahan kita Yang menarik Ustaz Khalid, sebentar Ustaz Khalid. Jadi karena Alhamdulillah. saya tidak ke Aqsa, saya keliling di kota Yordan. Subhanallah, banyak hikmah yang saya dapatkan. Di antaranya saya menemukan situs-situs di mana dulu orang-orang Quraisy untuk datang ke Syam, dan rihlatus syita'i was-shaib itu masuk ke Syam, mereka ingin nyebrang ke Baitul Maqdis. Itu ada jalurnya. Sampai hari ini itu tempat mereka. Katakanlah ruko-ruko tempat jualannya. Abu Sufyan dulu. Abu Sufyan ketika memimpin kabilah dagang ke Syam itu, mereka singgah di beberapa perkampungan. Di kampung ini dia singgah, dia jualan di situ, dia jual, dia beli, jual beli. Sehingga ada perkampungan tempat singgahnya yang diyakini ini adalah asetnya Abu Sufyan. Ruko-ruko yang sampai hari ini masih ada. Masya Allah. Tahan dulu Tuan Guru biar nanti penasaran. Nanti kita bikin acara khusus ya. Bagaimana nampak jelas perjalanan umroh dan haji tentunya. Mudah-mudahan Allah mampukan kita semua untuk bisa umroh dan juga untuk haji. Amin ya Allah. Dengan izin Allah tentunya semuanya bisa akan terlaksana ya. Dengan sebuah keyakinan kita akan menyambut panggilan Allah, labbaik Allahumma labbaik. Baik, Allah, dan sebagai pengumuman, insya Allah di tanggal 14 kita akan ada khitan gratis seperti biasa, rutin kita tiap bulan mengadakan khitan untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dan seperti biasa di tempat rumah khitan Z dan MKI, silakan jamaah yang ingin hadir datang ke tempat. Insya Allah kita bisa berjumpa ya dengan para pengurus MKI dan juga jamaah semuanya. Tentu sebuah kenikmatan ketika kita bisa berkumpul saling sharing gitu ya, masukan-masukan penting untuk perkembangan dari MKI. Dan silakan juga kalian ingin bersedekah, berinfak untuk kegiatan khitan ini sangat terbuka ya, dan ini sebuah amal yang mudah-mudahan menjadi kebaikan untuk kita semua. Dan di tanggal 15-nya insya Allah juga akan ada satu kegiatan pelatihan sekolah ayah bunda ya bersama Ustaz Ruli, Renata, dan Ustaz Dodel Jambari. Sebagaimana biasa, kalau di malam Ahad ada khusus Zoom, tapi insya Allah kita akan lebih detail lagi berjumpa dengan para guru kita untuk sebuah sekolah ayah bunda. Dan ini adalah juga bagian untuk kita memperbaiki, mengevaluasi, dan tentu menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang lebih baik lagi, sakinah mawaddah rahmah, yang sebagaimana menjadi ayat yang sudah kita hafal ya, bahwa sebuah misi pernikahan tentu adalah untuk menjadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Tentu ada ilmunya, dan ilmunya insya Allah kita akan dapatkan di tanggal 15 Desember bersama Ustaz Ruli Renata dan juga Ustaz Dodel Jambari. Baik jamaah Allah, jazakumullah khairan katsira atas semua keterlibatan jamaah, baik rutin kajian dan juga tentu rutin berinfak di jalan Allah melalui MKI, dan menjadi sebuah bagian yang akan kita salurkan untuk kegiatan-kegiatan MKI yang rutin maupun juga untuk saudara-saudara kita di Gaza, dan juga untuk kegiatan rumah tahfidz yang ada di Tuan Guru Sepan Pajar ya, rumah tahfidz Geria Quran, dan insya Allah menjadi sebuah bagian dari kita untuk sama-sama ya menjadikan orang-orang yang disebutkan dalam hadis Nabi sebagai ahlullah yaitu ahlul Quran, dan kita setidaknya mendukung kegiatan-kegiatan orang-orang yang sedang belajar Al-Quran menjadi amal yang benar-benar Allah catat menjadi kebaikan. Dan ketika istiqamah kita melakukannya, maka disebutkan dalam sabda Nabi yang termasuk amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai penutup tentu kami berharap Tuan Guru bisa memimpin doa. Tafadhal. Allahumma zidna ilma wa aslina sha'nana wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأمراضنا دواء ولذنوبنا ومحصا وعن النار مخلصا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Barakallah, syukran pada jamaah yang masih bergabung hari ini. Barakallah, syukran lakum, Ustaz Faris yang memandu. Mas Elo, barakallah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين